Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK Waleters, salam hormat dan salam hangat dari kami WK Walet Indonesia. Pada video kali ini, kami akan berbagi tips dan trik tentang perihal apa saja yang harus kita lakukan ketika kita memasuki kandang ataupun RBW yang kita bangun. Ini adalah satu permintaan dari subscriber kita. Maka dari itu kami juga bagi subscriber yang lain ataupun pemirsa yang lain ingin menanyakan perihal ataupun ingin dibuatkan konten-konten tertentu, silahkan ketuliskan komentar-komentar Anda dan materi-materi apa yang akan kami bawakan nantinya. Baiklah, sebelum kita mulai, silahkan like terlebih dahulu, subscribe, dan aktifkan lonceng yang ada pada layar monitor Anda. Baiklah Sobat WK Waleters, sebelum kita mulai masuk ke dalam RBW kita dan melakukan aktivitas apa saja di dalam perawatan RBW yang harus kita perhatikan, pertama kita mematikan suara burung kita. Kenapa? Karena jangan sampai burung yang ada di luar itu terpancing dan terpanggil sehingga dia masuk ke dalam dan merasa terganggu dengan kehadiran kita. Oke, segera kita mematikan suara burung kita. Nah, suara burung sudah kita matikan. Sekarang kita masuk ke dalam RBW. Sobat WK Waleters, tolong diperhatikan. Sebelum kita masuk ke dalam kandang, ada satu hal yang harus diperhatikan. Kita harus menggunakan masker. Kenapa? Karena kita harus pahami di dalam RBW yang kita bangun itu banyak dengan debu-debu kotoran burung. Maka jangan sampai debu-debu tersebut kita hirup masuk ke dalam paru-paru sehingga terjadi flek di dalam paru-paru. Perhatikan kesehatan rekan-rekan Sobat WK Waleters. Let's go! Sobat WK Waleters, sekarang kita sudah berada di dalam RBW kita. Nah, lalu apa saja yang harus diperhatikan di dalam kita masuk di dalam RBW ini? Pertama, kita perhatikan habitat dari burung tersebut, burung walet. Apakah ada burung yang mati ataupun burung anakan yang jatuh? Ketika ada burung yang mati, pertama kita harus perhatikan apakah burung tersebut matinya disebabkan oleh hama ataupun dia mati karena alami. Itu pertama. Kedua, ketika dia matinya disebabkan oleh hama, coba diperhatikan apakah ada cabikan-cabikan di dalam bangkai burung walet tersebut. Ketika ada cabikan-cabikan, bisa jadi itu disebabkan oleh hama. Dan ketika dia mati secara alami, dalam artian bangkainya tidak terdapat cabikan-cabikan, berarti dia mati secara alami. Nah, ketika kita mendapatkan
bangkai burung yang sudah mati, satu yang harus kita lakukan, ambil dan kuburkan. Karena di dalam agama Islam itu diajarkan bahwasanya ketika kita mendapati hewan yang mati, ambil dan kuburkan. Itu ajaran. Dan berikutnya, ketika kita mendapatkan ada anakan burung yang terjatuh di lantai, segera ambil dan kita taruh dengan burung yang sebaya dengan burung yang jatuh tersebut. Jadi nanti ketika kita mendapati burung yang jatuh, buntutnya misalkan panjang 1 cm, kita cari ada di atas burung yang sedang gantung, cari yang panjang ekornya juga 1 cm. Itu. Ini ada anak burung walet terjatuh dari sarangnya. Ketika seperti ini, ambil, lalu kembalikan anakan ini ke tempat induknya, atau cari burung walet yang kira-kira buntutnya hampir sama panjang. Nah, sobat WK Waleters, di atas itu ada satu anak burung. Nah, ini kira-kira usianya hampir sama dengan anakan burung yang jatuh. Maka langkahnya kita harus mengembalikan burung yang jatuh ini, taruh di sana. Sobat WK Waleters, ini adalah anakan burung yang jatuh, dan di sini ada satu anak burung yang kira-kira usianya hampir sama. Dilihat dari panjang ekor buntutnya, ketika sama kemungkinan itu adalah usianya sama. Nah, kita taruh pelan-pelan, biarkan burungnya menggantung dan berada di posisi sarang yang ada satu ekor anakan burung tersebut. Lalu berikutnya sobat WK Waleters, kita harus memperhatikan juga apakah di RBW kita ada hama-hama yang mengganggu. Pertama, kecoa. Kecoa biasanya ada di sending-sending atau sambungan dari kayu ataupun beton, lubang-lubang. Tokek juga biasanya ada di sending ataupun lubang-lubang yang ada di rumah burung walet kita. Berikutnya hama yang ketiga, tikus. Perhatikan di RBW kita apakah ada lubang yang bisa menyebabkan tikus tersebut bisa masuk. Biasanya di pintu yang terbuat dari kayu ada gerutan-gerutan yang digigit oleh tikus itu sendiri. Nah, ketika ada, kemungkinan itulah jalan tempat tikus tersebut masuk. Ketika tidak ada lubang tersebut, perhatikan lubang-lubang yang lain, yang mana tikus bisa bersembunyi di sana. Nah, untuk hama-hama yang predator burung walet nanti akan kita bahas khusus di video tersendiri. Sobat WK Waleters, alhamdulillah proses pengecekan dan perawatan kandang atau rumah burung walet sudah selesai kita lakukan. Mungkin itu dari kami yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pencerahan ataupun tukar pengalaman kepada sobat WK Waleters, dan jikalau dianggap ini perlu dan penting, silahkan di-share dan bagikan. Semoga dengan kita membagikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Dan buat para subscriber, para sobat WK Waleters, jika
ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin dibuatkan konten-konten tertentu, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar yang tersedia di bawah. Mungkin itu dari kami. Salam hormat dan salam sejahtera bagi kami dan salam sukses dari WK Wallet Indonesia.